Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Zakarian Tauhid, NPM 90, kelas A dari angkatan 2018. Di video ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai bencana gerakan tanah dan mitigasinya di daerah Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Sebagian besar dari kita mungkin sudah mengetahui apa itu bencana gerakan tanah, atau umumnya juga dapat disebut sebagai bencana tanah longsor. Jadi tanah longsor ini menurut definisi merupakan perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan ataupun bahan rombakan tanah atau juga merupakan material-material campuran yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Terdapat 6 jenisnya, juga terdapat gejala-gejala umum yang dapat kita ketahui. Contohnya, munculnya mata air baru secara tiba-tiba ataupun munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Seperti pada ilustrasi di video ini. Yang kita ketahui juga Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan terjadinya bencana gerakan tanah yang cukup tinggi. Contohnya adalah bencana gerakan tanah di daerah Cililin, Kabupaten Bandung Barat, yang pernah terjadi pada tahun 2013, yang terbesar, dan pernah juga terjadi pada tahun 2019, baru-baru ini. Setidaknya bencana gerakan tanah atau tanah longsor tersebut telah menelan belasan hingga puluhan korban jiwa dan menyapu fasilitas-fasilitas umum seperti kediaman warga sekitar. Sebelum kita mengetahui langkah mitigasinya, serta faktor-faktor penyebab longsor, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu mengenai kondisi geologi dari daerah Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Baik, menurut Van Bemmelen, secara fisiografis, daerah Cililin ini terletak di zona pegunungan selatan Jawa Barat. Kemudian dalam klasifikasinya Van Zuidam juga menjelaskan bahwa daerah Cililin ini dapat dibagi ke dalam 3 satuan geomorfologi. Yang pertama, satuan dataran aluvial. Yang kedua, satuan perbukitan volkanik terdenudasi. Kemudian yang ketiga, satuan bukit intrusi terisolasi. Dari peta yang ada di samping juga dapat dilihat ada pola aliran sungai yang berkembang di daerah tersebut. Ialah pola aliran sungai subdendritik dan radial. Kemiringan lereng pada daerah tersebut cenderung landai hingga curam dan dengan elevasi antara 650 hingga 1400 meter dari permukaan laut. Satuan batuan yang menyusun daerah sekitar Cililin, Kabupaten Bandung Barat, bila diurutkan dari umur muda hingga tua, itu antara lain, yang pertama ada satuan aluvium yang berumur Holosen, kemudian ada satuan endapan danau berumur Holosen, yang ketiga ada satuan batuan andesit yang berumur Pliosen, yang keempat ada satuan breksi andesit, basal, lava, konglomerat, dan basir tufan yang berumur Miosen akhir, dan yang paling tua ada satuan breksi tufan, batu pasir tufan, napal tufan dengan umur geologi Miosen tengah. Serta terdapat pula struktur-struktur geologi yang berkembang pada daerah tersebut, yaitu berjenis sesar normal. Menurut data Badan Geologi tahun 2020, daerah Cililin ini merupakan salah satu dari 16 kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung Barat yang berpotensi menengah hingga tinggi untuk terjadinya gerakan tanah, khususnya apabila sedang musim penghujan. Kemudian harus diketahui kira-kira apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya bencana gerakan tanah, khususnya di daerah Cililin. Baik, yang pertama, ada curah hujan yang tinggi. Tentu, ketika hujan secara terus-menerus, air akan masuk ke dalam tanah dan juga dapat menyebabkan pergerakan-pergerakan lateral di daerah lereng. Selain itu, curah hujan yang tinggi juga dapat menyebabkan pelapukan pada batuan yang cukup intensif. Jadi penghancuran atau pemecahan massa suatu batuan ini akan lebih intensif karena adanya aliran air hujan yang membawa material-material lereng yang membuat kestabilan lereng pun terganggu. Selain itu, ada juga kemiringan lereng dan alih fungsi lahan. Jadi faktor ini merupakan, bila dijelaskan, semakin terjalnya suatu lereng, maka akan lebih berpotensi untuk terjadinya longsor. Hal tersebut juga dapat semakin berbahaya bila lahan pada lereng tersebut digunakan secara assal, seperti pemotongan di daerah bawah lereng,
ataupun membuat pemukiman dengan tidak menggunakan metode tertentu. Dan yang terakhir, adanya kontak batuan berupa bidang ketidakselarasan. Jadi bidang ketidakselarasan tersebut dapat menjadi bidang lemah dan dapat berfungsi sebagai bidang luncuran tanah longsor. Berikut saya ambil dari buklet gerakan tanah yang dapat diakses di websitenya Badan Geologi. Ini merupakan langkah-langkah pencegahan terjadinya tanah longsor. Dimulai seperti hindari mencetak sawah dan membuat kolam pada bagian lereng, lalu membuat pemukiman dengan asal, ataupun mendirikan bangunan di bawah lereng yang terjal, dan lain-lain. Kemudian, kira-kira apa saja langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi bencana gerakan tanah, khususnya pada daerah-daerah yang sudah dibangun pemukiman, sudah dibangun sawah, dan yang lain-lain. Jadi, mitigasi bencana ini dapat dilakukan dengan 3 tahap, yaitu kegiatan pra-bencana, kemudian ada kegiatan saat bencana, dan kegiatan pasca bencana. Lalu pada tahap pra-bencana, ini perlu diperhatikan beberapa langkah. Seperti, yang pertama, didahului dengan melakukan pemetaan. Kemudian penyelidikan dan pemantauan kira-kira apa saja faktor penyebabnya dan yang lain-lainnya. Kemudian ada peringatan dini dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, ada penguatan ketahanan masyarakat. Dan yang kelima, mitigasi gerakan tanah struktural. Dari kelima poin tersebut, saya highlight atau saya soroti ialah langkah penguatan ketahanan masyarakat. Karena saya kira ini merupakan langkah yang harus semakin digembleng kepada masyarakat, supaya masyarakat pun paham mengenai bencana yang ada di sekitarnya. Berikut merupakan foto-foto, contoh-contoh yang menunjukkan langkah penguatan ketahanan masyarakat. Itu dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan pengedukasian mengenai bahaya bencana sekitar. Lalu ada pembentukan tim siaga bencana yang dapat berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian membuat papan informasi evakuasi serta simulasi evakuasi bencana, agar masyarakat juga akan lebih terbiasa ketika menghadapi bencana nantinya. Dan yang terakhir juga dapat melakukan pemasangan sistem peringatan dini untuk masyarakat sekitar. Tentunya langkah-langkah pra-bencana tersebut dilakukan agar mengurangi terjadinya ataupun menelan banyak korban jiwa dan kerusakan-kerugian lainnya. Kemudian ada pula langkah mitigasi yang dilakukan saat bencana dan pasca bencana gerakan tanah. Langkah mitigasi saat bencana gerakan tanah ini dilakukan dengan sesegera mungkin, atau istilahnya tanggap darurat, yaitu dengan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Serta ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat pelaporan, seperti kita harus melaporkan tentang kondisi medan, kondisi bencana, lalu peralatan yang ada di sekitar, dan informasi bencana, agar dampak buruk tidak bertambah bila mana terjadi bencana susulan, serta pertolongan pun akan menjadi lebih efektif. Kemudian, pada saat kegiatan mitigasi pasca bencana, ini dilakukan setelah terjadinya bencana, untuk memperbaiki dampak buruk yang telah ditimbulkan dari bencana tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan ini mencakup penentuan daerah relokasi yang aman untuk masyarakat, kemudian rehabilitasi dan rekonstruksi dari daerah pemukiman ataupun fasilitas umum yang terdapat di daerah tersebut. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan untuk perlindungan pada pemukiman daerah lereng, setidaknya untuk mengurangi resiko bencananya. Yang pertama, untuk ialah melakukan penghijauan pada daerah lereng, tentunya dengan tanaman atau vegetasi yang memiliki akar yang kuat. Kemudian ada perbaikan drainase tanah, lalu memodifikasi lereng dengan metode-metode seperti terasering dan yang lain-lain, serta menambahkan retaining wall untuk menambah kestabilan pada daerah lereng, khususnya yang memiliki vegetasi yang kurang kuat dan yang lain-lain. Baik, berikut ini saya juga tampilkan beberapa referensi-referensi yang saya gunakan untuk membuat video ini serta membuat materi ini. Baik, adapun cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai
aspek kebencanaan, geologi, serta langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan ketika terjadi gerakan tanah, khususnya pada daerah Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Semoga sekarang juga saat musim penghujan, tidak terjadi bencana-bencana yang dapat merugikan kita semua, dan kalaupun terjadi kita juga sudah siap untuk menghadapinya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua juga dalam keadaan sehat walafiat dalam kondisi pandemi. Jangan lupa untuk menjalankan protokol kesehatan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.